Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Aris, teman-teman, dan siapapun yang akan menonton video ini di masa depan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang majelis gereja. Saya minta maaf jika misalnya informasi yang terdapat dalam video ini misalnya kurang sesuai dengan informasi asli yang terdapat di gereja Kristen. Nah, sekarang mari kita mulai. Pertama, pengertian dari majelis gereja. Majelis gereja itu apa sih? Sini, majelis gereja adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mengelola pelayanan dalam sebuah jemaat. Mereka memelihara, melayani, dan memimpin jemaat berdasarkan firman Tuhan. Jadi majelis gereja itu adalah mereka yang menjaga keberlangsungan dari tugas-tugas dari gereja, keberlangsungan dari gereja, keberlangsungan ibadah yang terdapat dalam gereja, dan mereka juga akan menjaga, melayani, dan memelihara dan mengajar jemaat-jemaat yang datang dalam gereja tersebut. Itu adalah pengertian dari majelis gereja. Sekarang, fungsi dan peran dari majelis gereja. Pertama, fungsi utama dari majelis gereja adalah pengambilan keputusan, menyusun kebijakan terkait kegiatan pelayanan dan operasional gereja. Nah, ini adalah tugas dari sinode gereja ya. Jadi mereka yang akan membahas dan berdiskusi akan aturan lah, bagaimana operasional dari gereja lah, atau pengubahan aturan lah dari suatu gereja. Itu adalah tugas dari sinode dan merupakan salah satu fungsi utama dari majelis gereja. Sekarang pengawasan, mengawasi kegiatan dalam jemaat agar sesuai dengan ajaran Alkitab. Pasti ini lebih ke pengajaran ya di gereja Kristen, gereja apapun sih sebenarnya, mereka tuh memiliki tugas atau fungsi untuk mengajar umat-umatnya atau jemaatnya agar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya ada umat yang mungkin kegiatannya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, gereja jika menangkap atau mengetahui informasi tersebut akan mencoba untuk membimbing dan mencoba untuk mengubah, kalau misalnya agak kasar, mengubah tindakan tersebut agar lebih sesuai dengan ajaran Alkitab dan firman Tuhan. Lalu pelayanan, lalu mengatur pelayanan liturgi, sakramen, penginjilan, dan diakonia. Masih ini lebih ke ibadah-ibadahnya ya, pelayanan dari ibadah-ibadahnya terhadap umat dan kepada Tuhan. Lalu peran majelis gereja di antara jemaat. Di sini saya tuliskan sebagai jembatan antara jemaat dan kepemimpinan gereja, mereka yang lebih di atas, membangun kebersamaan dan partisipasi jemaat dalam kegiatan gereja dan menjaga hubungan jemaat dengan komunitas yang luas. Di sini peran majelis gereja itu lebih seperti middleman atau orang di tengah untuk para jemaat-jemaatnya. Di sini jembatan dan kepemimpinan gereja di antara jemaat atau umat yang lain dan pada saat kegiatan gereja. Di sini majelis gereja sebagai middleman dari semua kegiatan ini. Sekarang kita lanjut ke tanggung jawab dari gereja, dari majelis gereja. Yang pertama, liturgis, menjaga jalannya ibadah sesuai dengan aturan gereja, pengajaran, memberi pembelajaran atau pengajaran sesuai dengan Alkitab, pastoral, mendampingi jemaat, memberi nasihat dan membantu pemecahan masalah jemaat, dan administratif, mengurus administrasi, keuangan, dan aset gereja. Pertama, liturgis, ya pastilah. Ya majelis gereja pasti bertugas untuk menjalankan ibadah-ibadah, agar berjalan dengan baik. Pastinya adalah
Ya, fungsi utama dari gereja ya sih sebenarnya, maaf. Lalu pengajaran ini sangat terkait dengan tugasnya dari seorang pendeta ya, memberikan pengajaran baik dari ayat Alkitab lah, lalu mungkin dari pengajaran dari pengalaman dari pendetanya sendiri lah, dan lain-lain yang berguna untuk mengajarkan para umat-umatnya dari gereja tersebut. Lalu pastoral mendampingi jemaat. Ini adalah tugas dari diaken ya sebenarnya, walaupun tidak sesuai banget karena ya semua dari anggota majelis gereja ya tugasnya untuk mendampingi dan membantu dari jemaat-jemaat, tapi ya seperti itu karena ya jemaat itu ya semua anggota dari gereja, sehingga sebagai majelis gereja mereka yang ya mengatur atau menjaga keberlangsungan dari gereja ya tugas untuk mendampingi dan membantu jemaat ya juga termasuk tugasnya mereka. Atau administratif, ini adalah tanggung jawab dari majelis gereja yang lebih ke logistik. Ya, pasti gereja tidak bisa berjalan sendiri, ya berjalan tanpa uang, tanpa dan lain-lainnya. Ya, majelis gereja itu bertugas untuk menangani segi-segi logistik dari gereja agar gereja dapat berlangsung untuk panjang waktu atau untuk waktu yang lama di masa depan. Sekarang kita akan masuk ke struktur majelis gereja. Di sini saya akan membahas pendeta, penatua, dan diaken. Pertama kita mulai dengan penatua. Adalah jabatan gerejawi yang paling penting dan terhormat di agama Kristen. Penatua ditugaskan untuk menjaga dan memelihara jemaat Tuhan serta mengawasinya agar tiap anggota gereja hidup berdasarkan firman Allah. Jadi saya akan lebih menjelaskannya setelah saya menjelaskan yang lain-lainnya. Sekarang kita ke pendeta. Orang mempelajari teologi yang memiliki spesialis dalam mempelajari dan menafsirkan kitab suci, sehingga setelah ditafsirkan secara resmi oleh lembaga gereja yang memiliki kemampuan untuk memimpin kegiatan ibadah. Dan terakhir ada diaken, jabatan gerejawi yang melakukan pelayanan kepada orang-orang yang hidup dalam kekurangan dan orang-orang yang sakit, bersama pendeta atau penginjil dan penatua melayani dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah, pemberitaan firman, dan pelayanan sakramen gereja. Di sini, jika saya ingin simpulkan sesimpul-simpulnya, tugas-tugas dari tiga ini bisa dijelaskan dari ini. Penatua sebagai pemimpin dari gereja atau gereja, pendeta sebagai guru atau pengajar dalam suatu gereja, dan diaken itu adalah mereka yang memelihara jemaat dari suatu gereja. Lalu, selanjutnya, ini adalah contoh struktur dari suatu majelis gereja. Di sini, yang di bagian sisi kiri atas adalah majelis jemaat dari Emmaus Liliba. Dan yang di kanan bawah adalah struktur majelis jemaat GKI Pengadilan Bogor. Bagi yang mereka atau kalian yang ingin melihat contoh struktur dari gereja-gereja ini, bisa mempost video agar dapat melihatnya dengan lebih jelas. Kalau sudah, sekarang saya akan akhiri dari presentasi saya. Terima kasih bagi semua yang telah menonton video ini karena telah mendengarkan penjelasan saya mengenai majelis gereja. Saya sekali lagi minta maaf jika saya salah
dalam memberikan penjelasan mengenai Pensis Gereja, dan sampai jumpa.